Oh Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, jamah, ulurkan tangan-Mu, jamah satu persatu kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Oh Yesus, oh Yesus. Sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Bebaskan yang terikat. Oh, segala intimidasi, tekanan iblis kami patahkan hancur. Kutuk, sumpah, serapah, sihir kami patahkan di dalam nama Yesus. Lepaskan damai sejahtera, damai sejahtera, sukacita Tuhan, kebenaran Tuhan penuhi kami. Makasih Tuhan, terima kasih. Lanjutkan acaramu di tengah kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang bukan apa-apa ini, urapi kami semua, supaya kami menangkap pesan-Mu ya Roh Kudus, melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga hidup kami berdampak. Engkau bisa pakai kami untuk penyelesaian amanat agung sampai Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus yang bersuka cita, katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sorakan haleluya. Haleluya. Silakan duduk saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya? Karena Tuhan Yesus dalam kita luar biasa. Haleluya. Mari saya ajak kita buka Wahyu 12 ayat 12. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 12. Kita bicara tentang peperangan rohani hari ini. Peperangan rohani lagi ya. Makin meningkat, peperangan rohani makin dahsyat. Tapi Tuhan mau saudara dan saya terus menang. Menang, menang. Haleluya. Yuk kita baca 1, 2, 3. Karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saudara, jadi melalui ayat ini Tuhan ingatkan bahwa iblis tahu waktunya sudah singkat. Tuhan Yesus segera datang yang kedua kali, dan Alkitab berkata dia akan tamat riwayatnya. Iblis akan tamat riwayatnya. Dia akan segera dibuang ke lautan api, Gehenna, selama-lamanya. Karena itu dia turun dengan geram yang dahsyat. Bumi dan laut celaka. Yang aman cuma sorga. Nah, Alkitab mengingatkan bahwa saudara dan saya ternyata ada di wilayah sorga. Ini banyak orang Kristen tidak ngerti ini saudara. Ya kita lihat Efesus 2 ayat 6. Efesus 2 ayat yang ke-6. Kita baca 1, 2, 3. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah ya, bukan akan ya, telah membangkitkan kita juga dan memberikan, berarti telah juga ya, memberikan tempat bersama-sama dengan dia di mana? Di sorga. Saudara dan saya memang secara fisik di bumi, tapi secara spiritual, secara rohani saudara dan saya di sorga. Ya, dikatakan di Amplified Bible dikatakan seated us, mendudukkan kita with him, huruf besar, dengan dia Tuhan Yesus in the heavenly places, di tempat-tempat surgawi. Wow, luar biasa. Jadi kalau saudara dan saya duduk bersama dengan Tuhan Yesus di sorga, kita tidak kena geram iblis tadi itu. Haleluya. Justru kita punya otoritas. Nah saudara, sebab itu apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa peperangan rohani yang makin meningkat ini? Ini yang pertama, Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Yakobus 4 ayat 7 dan 8. Baca 1, 2, 3. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, ini yang pertama, saudara dan saya mesti mendekat pada Allah hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Mesti makin intim sama Tuhan. Gak ada jalan lain. Gak bisa andalkan kekuatan kita, kepandian kita sendiri. Nah, untuk intim sama Tuhan, Alkitab bilang tadi tunduklah kepada Allah, taat sama Tuhan.
baru bisa lawan iblis. Ia akan lari daripadamu, iblisnya akan lari. Kalau enggak, iblisnya bilang, loh kan kita temen, kamu nggak taat pada firman Tuhan, saya juga sama-sama memberontak pada Tuhan, ya, kamu ngusir saya kan, kamu temen. Tapi kalau kita setiap hari minta, Tuhan ampuni saya, sucikan aku dengan darah-Mu, saya mau taat kepada perintah-Mu, saudara, maka kita bisa ngusir iblis. Haleluya. Saudara, dalam 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, 1 Korintus 6 ayat 17, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, saudara, jadi keintiman dengan Tuhan itu bukan cuma perannya Tuhan, bukan cuma bagiannya Tuhan, tapi bagian kita, ada bagian kita. Apa itu? Mengikatkan diri. Bangun pagi, panggil nama Yesus, itu namanya mengikatkan diri. Bangun pagi, doa dulu. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dulu kerajaan Allah, doa dulu, baca Alkitab dulu. Mazmur 91. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya, sungguh Dia akan melepaskan aku. Saya kamunya, saya ganti aku, supaya saya terapkan dalam hidup saya. Saudara, yang dikasihi Tuhan, pada waktu kisah Ayub, dikatakan Ayub 1 ayat 10, ya. Kita baca 1, 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Ini perkataan iblis. Waktu itu masih ada kesempatan untuk masuk hadirat Tuhan, ya, di sorga, saudara. Tapi ada penafsir bilang ini sorga tingkat ketiga, atmosfer. Nah, saudara, jadi Tuhan kan memamerkan, membanggakan Ayub, anaknya, kepada iblis. Kamu lihat hambaku Ayub, orang saleh, jujur dan sebagainya. Iblis bilang, ya karena engkau memagari dia dan segala yang dimilikinya. Saudara, kalau Tuhan memagari saudara dan saya, tidak ada satu tangan pun bisa menjamah kita. Ini luar biasa, ya. Sebab itu tiap hari minta, Tuhan lindungi saya dengan kuasa darah-Mu, keluargaku, tempat usahaku. Saudara, tiap hari saya berdoa, Tuhan lindungi pengerja, jemaat Rayon 3, semua aset yang Tuhan percayakan pada Rayon 3. Tuhan memagari dengan hadiratnya, dengan pasukan malaikatnya. Malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang yang takut akan Tuhan, dan dikatakan meluputkannya. Saudara, ini yang pertama. Kenapa Ayub dipagari Tuhan? Nah, ini Ayub 29 ayat 4. Ayub 29 ayat 4, ini kuncinya. Ya, kalau mau lolos dari geram iblis. Kita baca 1, 2, 3. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam aku. Jadi Ayub ini ternyata dari sejak remaja itu bergaul karib dengan Tuhan. Bergaul karib ini yang kita sebut intim dengan Tuhan. Ya, artinya ada hubungan dua arah, tidak cuma kita berdoa, kita tidak dengar suara Tuhan. Jadi kita berdoa, Tuhan tuntun saya Tuhan, nanti Roh Kudus bicara dalam hati kita. Baik itu melalui ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca, makanya perlu baca Alkitab setiap hari. Saudara, intim dengan Tuhan. Ya, karena kita terbatas sekali. Kita bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong saya Tuhan. Tuhan tidak pernah terlambat. Dia selalu
pegang janjinya. Amin saudara. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tetaplah sabar, tunggu jawaban Tuhan. Kasih tahu sebelah saudara, jangan menyerah, jangan putus asa, sabar nunggu waktu Tuhan. Saudara, yang kedua, Alkitab berkata kita disuruh menggunakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kita menang dalam peperangan rohani yang makin dahsyat ini. Ya, Efesus 6 ayat yang 10 dan 11. Kita baca 1, 2, 3. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ayat 13, kalau tadi ayat 11 bertahan, ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan. Tidak cuma bertahan, tapi melakukan serangan balik, perlawanan. Pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara, ini gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Hari-hari ini juga saya ngalami, rasa serangan. Ya, saya terus patahkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Nyerang segala macam, saudara, kita gak tahu, kadang orang mengutuki kita, ya. Pokoknya iblis itu menjadikan target, apalagi hamba-hamba Tuhan, pendeta, itu target utamanya iblis. Ya, kalau jemaat jatuh dalam dosa dampaknya tidak besar, tapi kalau pendeta yang jatuh dalam dosa, itu dampaknya bisa internasional, saudara, ya, apalagi media sosial zaman sekarang ini. Saudara, mari kita terus saling mendoakan. Saya doakan saudara, saudara doakan saya. Yang mau katakan amin. Saudara, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, saya coba ingatkan kembali kepada kita, senjata-senjata apa yang Tuhan berikan, senjata-senjata rohani yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Yang pertama, nama Yesus. Katakan, nama Yesus. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Haleluya. Ada seorang hamba Tuhan, ketika dia diperlihatkan dalam satu penglihatan, seorang anak Tuhan waktu dia berdoa, dia sebut Yesus. Maka dia lihat dalam peperangan rohani, dalam alam roh, ya. Itu malaikat-malaikat itu begitu dia teriak Yesus, langsung malaikat-malaikat surga itu langsung terbang menuju dia, saudara. Ini yang disebut surga backup saudara dan saya. Surga membackup kita. Kasih tahu sebelah saudara, surga membackup kita. Kalau kita berseru panggil nama Yesus. Ada waktunya saya tidak kuat, saya panggil Yesus. Ya. Saudara masih ingat saya bersaksi waktu saya hampir diterkam anjing waktu jalan pagi, ya. Waduh, saudara, itu anjing German Shepherd, kalau dia berdiri pasti lebih tinggi dari saya, besar, saudara. Nah, saya tidak tahu, setelah kejadian itu baru saya lihat, loh, ternyata ada satpamnya puluhan orang di perumahan kami itu, tapi nggak ada yang bisa belain saya, semua takut juga, iya, saudara. Saya waktu dengar suara guguk dari belakang, waduh, saya lari, kaki cuma 2, dia kakinya 4. Apa yang saya teriakkan? Yesus, saya bahasa roh dulu. Kurapata karalaba syataralaba. Bahasa roh itu kan bahasa rahasia kepada Allah. Iblis tidak tahu. Kurapata karal. Saudara,
akal saya bilang ini anjing langsung akan terkam saya. Tapi ternyata seperti ada tangan yang nahan anjing itu. Cuman gonggong aja depan saya. Tidak cukup saudara, iblis tidak kirim cuma 1 anjing, 2 anjing. Temennya datang juga. Wah, saya sudah kepepet ya. Di tembok apa itu namanya klaster depan tuh, ya. Depan portal, dekat portal untuk masuk rumahan itu. Yesus! Sampai akhirnya pelatihnya datang. Saudara, tangkap anjing German Shepherd 2 itu. Saya diselamatkan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ya, andalkan nama Yesus. Yang kedua, darah Yesus. Katakan, darah Yesus. Setiap hari minta perlindungan darah Yesus. Dikatakan dalam kitab Keluaran ketika orang Israel mengoles darah anak domba di kusen-kusen pintu jendela yang merupakan lambang darah Yesus, maka malaikat maut gak bisa masuk. Ya. Tapi yang tidak ada lambang darah Yesus, yaitu rumah orang-orang Mesir, malaikat masuk, malaikat maut masuk dan membunuh anak-anak sulung. Bukan hanya anak sulung manusia, tapi anak sulung binatang pun habis semuanya. Saudara, kuasa darah Yesus. Ya. Wahyu 12 ayat 11 katakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Haleluya. Saudara, yang ketiga adalah doa puasa. Katakan doa dan puasa. Matius 17 ayat 21. Katakan, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa. Kita bersyukur bahwa kita sudah sering lakukan doa puasa, ya, terutama 38 provinsi, doa keliling, estafet dan puasa Nusantara Call 1, 2, terus saudara, doa bersama, menara doa, sehingga saudara, iblis tidak bisa menghancurkan Indonesia. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan jagai Indonesia. Saudara, yang keempat, pujian penyembahan. Pujian penyembahan. Ini senjata yang keempat, senjata rohani. Pujian penyembahan. Dalam Mazmur 149, Mazmur 149 dikatakan waktu kita memuji, menyembah Tuhan, kerongkongan kita harus penuh dengan pujian pengagungan Allah. Itu Mazmur 149, coba lihat ayat yang keempat. Nah ini, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. 5, biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan, biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka, bahkan di tempat tidur, saudara, muji nyembah Tuhan. 6, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan kita, ya. Dan pedang bermata 2, ini firman Tuhan, di tangan mereka. Terus, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, ini bangsa-bangsa secara spiritual, ya, kuasa kegelapan, penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. 8, untuk membelenggu raja-raja mereka nih, raja-raja bangsa-bangsa ini iblis, ya, penguasa gelap dunia ini, dengan rantai dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Jadi waktu kita memuji menyembah Tuhan seperti hari ini, atau di kelompok-kelompok kul dimanapun saudara berada, meskipun cuma berbisik, saudara, itu mengikat iblis dengan rantai. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mengikat iblis, ngusir iblis, tapi juga mengikat iblis, melumpuhkan kekuatannya. Saudara, sebab itu jangan segan-segan memuji menyembah Tuhan. Haleluya. Paling tidak saudara ngomong, Tuhan Yesus engkau dahsyat, Tuhan Yesus engkau luar biasa, Tuhan Yesus aku percaya padamu, Tuhan Yesus engkau dahsyat. Coba ngomong, Tuhan Yesus engkau dahsyat, Tuhan Yesus engkau dahsyat, engkau lebih dahsyat dari persoalan yang aku hadapi. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Selalu ada.
yang kelima adalah kuasa untuk mengikat dan melepaskan. Kuasa untuk mengikat dan lepaskan. Itu ayatnya di Matius 18 ayat 18. Apa yang kau ikat di bumi ini, Tuhan Yesus bilang, akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi, terlepas di sorga. Artinya sorga ACC, sorga setuju. Dalam nama Yesus. Nah, kita mesti praktekkan ini. Ikat kalau itu nyerang kita, kuasa-kuasa kegelapan, roh intimidasi, pikiran kacau, kami ikat, hancur dalam nama Yesus. Haleluya. Jangan salah ikat. Karena kepahitan sama mertua, aku ikat mertuaku. Oh, jangan. Justru kita lepaskan berkat, haleluya. Lepaskan berkat untuk keluargaku, untuk Indonesia, untuk Banten. Lepaskan berkat untuk tempat di mana saudara berada, Tuhan tempatkan. Ya. Terus yang keenam itu gabungan seluruh perlengkapan senjata Allah yang dicatat di Efesus 6. Yang tadi kita baca ayat 10, 11, 13. Ya. Tapi kalau kita baca terus ayat 14 sampai 18, nah itu ada pedang roh dari kepala dulu ke topong keselamatan, helmet melindungi pikiran kita, kemudian pedang roh, firman Tuhan, lalu baju sirah, keadilan, ikat pinggang, kebenaran, perisai iman, untuk menangkis panah api si jahat, kasut kerelaan memberitakan Injil. Saudara, gunakan, jangan cuma pakai perisai iman tapi tidak mengucapkan firman, pedang roh. Jangan cuma bertahan. Serang balik iblis. Yang mengerti katakan amin. Yang terakhir, saudara, yang ketiga, bagaimana kita bisa menang dalam peperangan rohani ini? Efesus 4 ayat 27. Efesus 4 ayat yang ke-27. Baca 1, 2, 3. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jadi iblis itu ternyata bergerak berdasarkan kesempatan yang kita berikan. Kapan kita beri kesempatan kepada iblis? Yaitu waktu kita mengikuti keinginan daging kita. Ini bahasa aslinya punya pengertian, jangan buka jendela untuk iblis. Ya, jadi kita bisa berkata, iblis, aku tutup semua pintu, jendela dalam hidupku untuk engkau dalam nama Tuhan Yesus. Aku hanya membukanya untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Dan aku menyalipkan keinginan dagingku setiap hari. Lukas 9 ayat 23. Ya. Coba Lukas 9 ayat 23. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi pikul salib itu artinya menyalipkan keinginan daging kita setiap hari. Hanya ada di Lukas 9 ayat 23 ini. Kalau yang lainnya itu pikul salib ayat yang lain. Tapi kalau setiap hari, nah ini saudara jangan lupa Lukas 9 ayat 23. Itu patahkan setiap hari. Ya, aku menyalipkan keinginan dagingku. Aku tidak mau mengikuti hawa nafsuku. Saudara, sekali lagi, kalau kita intim sama Tuhan, gunakan seluruh perlengkapan senjata Allah, lalu kita tidak kasih kesempatan pada iblis, kita pasti mengalami kemenangan dalam peperangan rohani makin dahsyat. Dan Tuhan akan pakai kita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya mau berdoa untuk saudara sebelum nanti perjamuan kudus, ya, kita masuk biar kita dipimpin oleh gembala pembina kita lewat video. Saya mau berdoa, saudara angkat kedua tanganmu. Urala batakara la batakara la batakara la batakara la batakara la batakara la. Urala batakara la batakara la batakara la batakara la batakara la bala 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 bala. Oh syandala bala 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 bala. Aku lepaskan berkat atas jemaatmu di tempat ini, atas hamba-hambamu pengerja di tempat ini. Urapata kata kara la bala 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 bala. Syandala la bala bala bala. Semua belenggu-belenggu yang membelenggu beberapa orang dari antara kami, aku patahkan, hancur, hancur dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Rala batakara la batakara la bala bala bala. Uraba raba 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 raba. Syandara la bala 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 bala. Syandara la bala bala bala. Aku lepaskan berkat. Aku lepaskan berkat. Kuasa kesembuhan mengalir, kuasa pemulihan mengalir dalam nama Yesus. Penuh Roh Kudus, penuh Roh Kudus. Jadilah kuat, jadilah menang dalam nama
Ora la batakara la batakara la batakara la